Baik teman-teman semuanya, kita standby dalam hitungan 3, 2, 1. Operator silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya Happy Chandra, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Fadilah mudir hadal ma'had, Ustadzi, kami datang dari Jakarta ke Al-Barokah adalah impian sejak lama. Kami tak membawa apa-apa Ustaz, tapi kami membawa energi doa dan cinta untuk antum. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat dan takzim kami li jami'il asatidah, para dewan guru yang terhormat, yang selalu mentransferkan cahaya Allah melalui lisan-lisan mereka. Semoga para guru-guru yang hadir hari ini pun diberikan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, para santri-santri yang kami banggakan, kalau seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyah bima la tastahis sufun. Setiap manusia punya mimpi, setiap manusia punya angan, tapi kadang-kadang tidak sampai itu angannya sampai ke titik finish. Karena angin berhembus kadang tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Kalau dulu anak berharap suatu saat anak akan berada di Al-Barokah Nganjuk ini, dan ternyata anginnya berhembus baru di tahun 2000 ini. Merapat ke zona kami. Berikan tepuk tangan buat antum dan untuk kita semuanya hari ini, people. Anak kaget Ustaz, ternyata antum masih ingat itu suara Al-Mahfuzat. Anak kira tak ada di sini Ustaz. Itu suara anak zaman jahiliyah dulu. Jadi anak merekam suara itu saat anak menjadi Kismul I'lam dulu Ustaz, tahun 2000. Berarti itu suara anak 20 tahun yang lalu. Tapi suaranya lebih kerenan dulu daripada sekarang Ustaz ya. Pasti antum sering dengar setiap pagi Al-Mahfuzat Lissanatil Ula, gitu saja. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Ternyata Ustaz, gara-gara hari itu anak merekamnya itu hari Kamis sore tahun 2000, tanggal 5 bulan April di Kismul I'lam. Ruangnya kecil sekali. Kami merekrutnya itu dengan satu alat hanya menggunakan pita. Ternyata anak tak mengira kalau itu audio bisa tersebar di mana-mana. Padahal itu kaset pita dulu nak. Masya Allah. Anak datang ke daerah Watampone Makassar, ada pesantren namanya El Ikhlas School. Itu bukan pondok alumni, tapi kenapa kok itu suara orang itu ada juga di situ? Gitu Ustaz. Kayak apa? Kecanggihan digital. Mereka tak tahu kalau orang yang duduk di situ adalah suara dia.
Akhirnya kita tampil di situ. Berkat hari itu, qadarullah. Kalau antum ada tulisan ketika muncul nama Happy Chandra, di bawahnya ada tulisan TV Voice Over. TV Voice Over itu artinya pengisi suara. Kalau antum dulu waktu di rumah, setiap pagi muncul di Hazanah Trans 7, pasti pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Gitu, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Masya Allah. Masya Allah. Anak nggak tahu sampai jam berapa Ustaz hari ini anak bicara. Sampai Ustaz Zainuri katakan stop, berarti anak stop hari ini. Ikhwani wa ahibati fillah, satu alat yang anak bawa hari ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi selama bekerja sama dengan Tantowi Yahya Public Speaking School di Jakarta, bahwa saat kami berkiprah di istana di zaman pemerintahan SBY, Mas Tantowi Yahya mengatakan, Chandra, you bawa alat ini setiap kau pergi, apalagi masuk ke ranah pesantren. Kenapa? Biar dunia ini mendengar suara Al-Barokah hari ini, biar Nusantara mendengar suara Al-Barokah hari ini. Jadi yang mendengarkan suara antum bukan hanya area Nganjuk, bukan hanya orang-orang Kediri, tapi dunia hari ini hampir 500.000 orang itu di Nusantara siap untuk mendengarkan all of my people here. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ahibati fillah, 2 minggu, 3 minggu gambar ini anak bawa kemana-mana. Terakhir di Pekanbaru dan Makassar. Energi doa beliau selalu hadir di setiap urat nadi kami, didoakan oleh ribuan jutaan orang di dunia ini. Karena mikrofon yang anak pegang hari ini ada energi doa ketika anak pamitan dengan beliau beberapa tahun silam. Beliau mengatakan, Chandra, kalau kau nanti menjadi seorang MC, jadilah MC yang alim dan soleh. Happy Chandra, andaikan suatu saat kau punya pondok, jadilah kau menjadi seorang guru yang alim dan soleh. Chandra, ketika kau nanti menjadi seorang pembicara, jadilah pembicara yang alim dan soleh. Pelukan itu hangat tahun 2007, beberapa tahun silam. Al-Barokah identik dengan nama beliau, people. Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, Allah yarham, melalui energi doa dari antum hari ini, ana dihadiri oleh Pak Kiai. Ana yakin hadal ma'had hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Di saat antum yakin doa itu dikabulkan, antum teriak, ya Rabb, innaka khairul musta'an, innaka khairul mustaka. Engkau tidak tuli ya Allah, engkau tidak buta ya Rabb. Ini ada doa kami. Hari ini hanya ratusan yang hadir di tempat kami. Ana yakin energimu ya Rabb, orang akan hadir dari titik pelosok negeri, bahkan dunia merapat ke atmosfer Al-Barokah nanti. Ahibati fillah, energi doa sang kiai kita rindukan detik ini. Walihadhi kuliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Ya kan amin ya rabbal alamin. Antum kalau lihat di satayaan ke kanan kiri kami, di situ ada bendera. Ustaz mohon izin ana moving. Di situ ada bendera. Benderanya warna apa? Walaupun ana tidak mengisi di pondok pesantren, bendera ini selalu ana bawa. Bukankah itu yang antum harapkan sejak lama? Suatu saat antum akan menjadi alumni dari pondok Al-Barokah ini, antum bawa bendera ini.
Antum katakan kepada seluruh orang di hadapan antum, people, I come from Al-Barakah Islamic School. Getarkan itu Nusantara dari cahaya Al-Barakah hari ini, people. Kenapa? Karena Al-Barakah hari ini, ana yakin dengan energi antum semuanya, people. Kita akan live. Bukan hanya orang-orang tertentu yang mendengarkan antum, tapi pastinya semua orang-orang yang hari ini standby siap untuk mendengarkan kita hari ini. My people, angkat tangan kanannya dan kepalkan Wahid Isnani Salasa. Mulai. Wahid Isnani Salasa, mulai, kepalkan tangannya, people. Getarkan Nusantara dengan suara takbir Al-Barakah. Takbir, takbir, takbir. Turunkan kembali tangannya, people. Kita mulai Al-Barakah, people, dengan the power takbirnya sudah hadir hari ini. 102,7 silakan. Operator silakan standby. Jakarta, Manado, Surabaya, Makassar, dan beberapa kota lainnya. Inilah saya Happy Chandra bersama tim di Protokoler Istana Negara Republik Indonesia siap merapat hari ini. Dan segmen pertama yang akan Anda munculkan depan antum semua adalah tulisan 3 kata ini. Ketika ada pertanyaan, are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Audionya Anda off kan melalui satu alat ini, people. Semuanya standby. Ketika Anda bilang are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Masya Allah, Ustaz. Tetapan mereka fokus sekali, Ustaz. Ana tak mau antum ketika ana bicara tiba-tiba antum mengheningkan cipta di sini. Ana tak mau ketika aku bicara tiba-tiba kau itu mengheningkan cipta dan baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tahu-tahu acara selesai dan kau baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah lo hafal pula kau ini. Tapi insya Allah materi ini tak ada yang bisa orang ngantuk. Kenapa? Antum sekarang dimainkan emosinya dengan spirit sang kiai dalam sambutannya tadi. Welcoming speech beliau itu luar biasa dan powerful. Diberikan testimoni dari istana, dari protokoler dan operator di Bali Monitoring. Dan hari ini ana yakin antum transfer energi itu dari beliau. Are you ready? Sekarang kalahkan suara audionya, people. Are you ready? Amazing. Yang kedua, antum lihat satu gambar ini. Ada tulisan yang muncul bahwa setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Para ustadzah, para ustadz mengajar satu kelas, tidak mungkin karakternya sama. Santri yang di depan ana hari ini, karakternya pasti tidak sama. Kenapa ana katakan ini? Ana hari ini harus mensinergikan sekian karakter antum, my people. Maka you stay focus here. Karakter antum ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat, ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. Apa itu semua? Nanti ana akan bayangkan di segmen kelima. Maka setiap karakter itu selalu dipertanyakan oleh anak-anak Universitas Indonesia. Anak-anak Universitas Indonesia, mereka berbondong-bondong datang ke kampus, datang ke hall kami, datang ke office, hanya bertanya, Pak Chandra, kami jauh-jauh datang dari Bandung, Pak. Kami hanya ingin bertanya, Pak, kira-kira saya otak kanan, otak kiri, atau otak tengah, atau tak punya otak sama sekali. Ana suka bingung, ente yang punya otak ngapain ana nanya ke aneh gitu ya. Kenapa? Mereka harus berbayar 500.000 per 15 menit hanya untuk menentukan, Pak Chandra, karakter saya di mana? You tak perlu datang ke Jakarta, people. Cukup antum dalam 1 minute and you focus here. Antum akan menentukan you orang fokus atau unfocus. Anda lihat gambarnya. Ternyata karakter itu bisa dilihat dari filosofi mengangkat kedua tangan. Seluruh ribuan anak-anak UI setiap Rabu pagi sebelum pandemi mereka mengangkat kedua tangannya. Karena apa? Filosofi mengangkat kedua tangan adalah orang yang mengangkat kedua tangan hari itu menunjukkan dia orang yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari itu dia menunjukkan santri yang sehat. Antum wa antunna yang mengangkat kedua tangan hari ini menunjukkan dia orang yang cerdas, terampil dan ceria. Kita mulai
Jangan kalah dengan kampus-kampus yang lain people. Dalam hitungan ketiga operator standby, angkat kedua tangannya, 1, 2, mulai. Tim multimedia, silakan di shoot itu tangan-tangan mereka. Amazing, I like it. Yes, kita mulai, jangan sampai gagal people. Ingat, yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kecerdasannya setengah-setengah. Antum langsung angkat betul-betul. Antum nggak mau dikatakan kecerdasannya setengah-setengah betul? Yang mengangkat tangannya, yang tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, berarti kesehatan dia kadang di atas, kadang di bawah. Oke. Yang mengangkat kedua tangannya nggak imbang, berarti keterampilan dia juga nggak imbang. Antum gimana mau ngantuk? Antum akan fokus memperhatikan, ya Allah tangan ana udah imbang apa belum? Imbang apa belum gitu kan? Yo, kita mulai people, mulai. Pak Kiai aja ikut loh, Ustadz aja ikut loh. Antum harus semangat people, jangan sampai gagal. Siap people? Jangan sampai gagal. Ketika ana bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika ana bilang tutup, tangan antum langsung tutup dan kepalkan people. Buka. Buka. Tutup. Banyak di antara antum yang sambil berdoa, ya Allah jangan sampai salah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Urusan kita belum selesai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Antum sudah mulai nggak fokus di sini. Dari sini sudah terbukti banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Allah. Ana senang melihat mereka happy hari ini Ustaz. Pak Kiai aja fokus banget loh Ustaz. Tepuk tangan buat kita semua Bima. Dari sini saja antum sudah nampak my people. Ketika antum buka tutup itu energi tangan antum benar-benar powerful. Antum dilatih auditorinya, antum dilatih simaahnya yang seperti Kiai katakan tadi. Antum dilatih absornya, penglihatannya. Banyak di antara antum ada orang auditori itu fakot simaah lal absor. Dia tak melihat ya bicaramu kemanapun kau pergi terserah kau. Yang penting aku dengar suaramu. Buka tutup, dia nggak lihat orangnya. Tapi orang absor, orang visual, kemana itu happy cara bergerak kita ikutin mulutnya kemana dia. Dia langsung ketika anak katakan buka tutup, Anda ikuti itu. Maka Masya Allah, antum lolos di segmen pertama. Kedua, antum lihat gambarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ente pasti deg-degan hari ini. Namanya siapa? Fauzan. Itu aja namanya, nggak ada kepanjangannya. Ahmad Fauzan Warid. Ayo, antum pegang mikrofon ini. Kau jangan menatapku seperti itu kawan. Dipegang mikrofon. Siap ya? Yuk katakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Fiendra dari Jakarta. Itu nama anak, kau pakai namamu kawan. Ulang. Assalamualaikum, saya dari Jambi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya dari Jambi, Fauzan Warid. Sampai kapanpun, sampai azan zuhur dikumandang pun, suara dia dan dia akan mengatakan saya dari Jambi. Gara-gara apa? Gara-gara dipegang pundak sebelah kanan. Itulah once of hypnotic.
Sampai kapanpun dia nggak akan menyebutkan namanya. Tetap aja saya dari Jambi. Namamu siapa? Nama saya Jambi. Gitu. Lihat ya, antum keep orang ini. Nanti segmen simulasi, kamu harus maju lagi ke depan dan bacaanmu harus betul. Ya. Janganlah kau menangis kawan. Tenang aja. Tenang. Applause hipnotik. Applause hipnotik ini dicari sama orang-orang talent. Kenapa ribuan orang datang hanya untuk belajar applause hipnotik? Mereka belajar tepuk tangan people. Minas sobah ilal masa. Judul di belakangnya bukan public speaking training, bukan hipnoterapi, tapi applause hipnotik. Mereka belajar tepuk tangan dari pagi sampai sore. Jadi kalau ada mu'alim di situ, mada darsunal ana tepuk tangan. Antum gak bisa meremehkan applause hipnotik. Karena apa? Applause hipnotik itu menunjukkan simbol bahwa guru yang hebat akan mendapatkan applause dari peserta didiknya. Orang tua yang hebat pasti akan dapat applause dari buah hatinya. Suatu saat orang tuamu akan mengatakan, "Nak, ya Allah, akhirnya kau sukses anakku." Antum dipeluk dengan erat dan saat itu ibumu membisikkan di telinga antum sambil mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau anakku." Erat banget. Applause itu antum dapatkan dari orang tua. Antum juga rindu applause dari sang kiai. Antum juga rindu applause dari orang-orang sekitar. Karena applause adalah sebuah apresiasi bahwa antum sudah menemukan satu titik goal dan antum layak mendapatkan applause itu. Dan you bertanya, Pak Happy, terus gimana caranya mendapatkan applause itu? Latih lagi fokus sekarang ke zona applause hipnotik. Posisikan tangan antum mau tepuk tangan people. Tanpa suara dulu. Saya senang kalau udah segmen ini, pasti antum fokus banget, tak mungkin antum ngantuk karena antum takut salah. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Masya Allah, menurut Alan Barbara dari California, orang yang tepuk tangannya di bawah menunjukkan percaya diri dia di bawah 30%. Masya Aduh, Al-Barokah tangannya langsung kau angkat itu tangan karena kau tak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini, betul? Selamat pagi. Masya Allah, Pak Kiai saksinya di depan loh, nak. Kau jangan sampai salah, anak malu di sini. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Aku baru bilang kau, janganlah kau gagal, malu anak. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Dan ini yang terakhir, audio off. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja ngelihatnya kak. Tenang aja, tenang. Tenang. Tenang kak, tenang. Nanti lagi baca ayat kursi. Emang anak apa di sini? Siap ya kak ya, stand by people. Selamat pagi. Ingat, ketika selamat malam tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Anak ulangi, ketika selamat malam, no applause. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya. Antum fokus banget betul-betul loh. Ana lihat dari sini feel-nya kerasa banget sampai depan kak. Yuk, antum bilang Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim ya Allah. Antum sambil tepuk tangan, kalau santri itu sambil istighfar. Antum kalimat thayyibah keluar semua di situ. Ya Allah, jangan sampai salah, anak dilihat kiai juga di depan kita kan. Al jawabul jamaiyah dulu ala sihah.
Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Kanan dulu. Masya Allah. Siap nak, yuk baca doa dulu nak ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Amazing, selamat pagi, selamat siang. Antum sering temukan ini di pramuka betul? Tapi hari ini rasanya berbeda kawan. Selamat pagi, selamat siang. Antum gagal maju ke depan. Selamat malam. Allahu Akbar. Ya salam ya Rabbi ya Karim. Tidak apa-apa. Putri. Antum lagi baca doa juga. Operator standby. Selamat malam. Masya Allah. Ustadz, ini yang depan Allahu Akbar ya Allah jadi anak. Layas lu Ustadz. Maaf ya kak ya, maaf. Ana jadi ikut kaget juga Uti. Anta mau tepuk tangan gak jadi, ya Allah nggak jadi, nggak jadi. Ya salam ya Ghafur ya Rahim. Tepuk tangan untuk kita semuanya Biba. Pasti antum bertanya, para ustadz yang di sayap kanan kami pasti antum bertanya. My people pasti bertanya, para ustadz juga pasti bertanya, ini Happy Chandra namanya asli atau bukan? Karena pertanyaan itu sering dilontarkan oleh orang-orang di Mataram. Pak Chandra, aku mau tanya Pak Chandra, itu nama Happy Chandra apakah asli atau tidak? Anak sakit hati ditanya itu. Tidak mungkin lah kak, setiap aku ngisi acara aku bawa akte kelahiran. Itu nama asli. Antum mau tanya lagi, Ustadz Afwan, soalun wahid, kenapa namanya Happy? Anak jawab di situ. Kenapa nama anak Happy? Karena anak waktu lahir dulu tidak menangis. Iya happy aja lah hari ini mah. Jadi anak pas brojo langsung tertawa gitu ya. Kasih nama Happy. Dikarenakan pertanyaannya nyeleneh, anak jawab nyeleneh juga hari itu. Dan antum bertanya lagi, Ustadz, soalun wahid, antum sejak kapan megang mikrofon dan bicara depan orang? Anak jawab di sini. Jadi nanti tidak ada materi dan pertanyaannya kayak gini lagi. Anak pertama megang mikrofon itu kelas 3 SD tahun 90 di Tasikmalaya bagian selatan. Dulu waktu SD anak termasuk orang yang pasif, pendiam, jarang ngomong. Kalau duduk di kelas, anak pasti di belakang, terhalang oleh semua kepala. Kok bisa? Sore itu bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya, kamu jadi MC-nya. Ana langsung mundur. Ana bilang ke bapak, Pak, daripada acara hancur, lebih baik bapak kasih ke yang lain. Bapak kan tahu anakmu ini jarang ngomong, apalagi ngomong depan orang. Ana nggak mau, Pak. Bapak mengatakan, Chandra, aku ingin kau tampil depan orang nak. Selama ini kau berada kalau di bangku pasti paling belakang. Bisakah kau tampil sebentar? Ibu bapak hanya pengen lihat sebentar aja kau tampil depan orang. Anak bilang enggak Pak, anak malu. Antum tahu, panggungnya sudah berdiri di balai desa. Anak dipaksa oleh bapak. Saat itu bapak memberikan skrip 15 lembar bolak-balik. Antum MC hari ini skripnya berapa lembar? Ustaz, sekarang MC-nya sudah pakai cue card. Cue card ini lebih elegan dibandingkan pakai map. Kalau pakai map harapan khawatirnya dia lagi baca Pancasila dan UUD 45 Ustaz. Sekarang udah berubah. Hasil musyawarah anak semalam Ustaz. Ustaz Zainuri, Ustaz Fahrudin juga. Good. Min asatid huna Ustaz. Oh tamam, Masya Allah. Antum berapa lembar Ustaz? 4 lembar. Ana waktu itu 15 lembar, Masya Allah. Ana lihat itu tulisan stres anak-anak. Ana didorong Ustadz, ana didorong oleh bapak di panggung kecil itu. Kata bapak, ayo nak kau bicara maju ke depan.
Ana maju ke depan, Allah Karim, antum tahu apa yang terjadi Ustaz? Ana masih ingat, afwan. Saat itu ana pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Ya Rabbana ya Karim. Ternyata ana diusir sama orang-orang gara-gara ana di situ berdiri. Belum juga ana ngomong, ana sudah diusir orang. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara mikrofon. Kenapa Pak Kiai sangat sensitif audio mikrofonisnya? Sama dengan ana. Karena ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Ana waktu MC di Istana pertama ilmu pertamanya adalah mikrofon. Jadi tidak ada nanti antum yang maju ke depan megang mikrofonnya seperti ini, suaranya over dan tak enak didengar. Baterai tes. Baterai full Ustaz ya. Oke. Jadi waktu itu anak belum dapat ilmu itu. Akhirnya anak tampil ke depan, Allah Karim, antum tahu anak pegang mikrofon, ternyata nggak kayak gini megang mikrofonnya seperti ini. Anak bilang di situ, hadirin selanjutnya sambutan kepala desa silahkan. Enak gak MC kayak gitu lah? Masyarakat di desa saya, anak kelas 1 sampai kelas 6, mereka kompak, mereka teriak mengatakan, turun, MC-nya turun, aku bilang kau turun. Allahu Akbar, anak nangis di belakang itu. Ustadz, itu asbabul wurudnya Ustadz. Asbabun nuzul anak bisa berdiri tegak sampai sekarang ini. Kepala desanya itu orang Batak nak. Anak masih ingat banget, anak nangis di belakang panggung. Itu orang Batak kepala desa itu, dia menghampiri anak, memegang pundak anak sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat. Kami persilakan, kan bisa kau katakan itu gak enak kali. Aduh, anak semakin nangis di belakang panggung. Saat itu anak mencari aina abi, mana bapakku ini? Aina abi, enak kali bapak ini. Dia menyuruh dan anak ditinggal di sini. Betul. Anak cari aina abi. Antum tahu di mana bapak anak? Anak ambil itu kertas 15 lembar bulak bali itu. Sambil mencari mana bapakku ini. Antum tahu di mana bapak? Ternyata bapak anak lagi menikmati kopi panasnya. Oh, sakit hatiku. Anak tunjuk-tunjuk bapak sama ibu malam itu. Anak katakan, Pak, ini gara-gara bapak. Bapak udah menzolimi anakmu malam ini. Udah tahu anakmu ini gak bisa ngomong bapak. Saya diusir orang-orang pada di atas panggung, pada saya dimarahin manusia itu Pak. Saya gak rela dan saya gak ridho Pak. Antum tahu? Itu kertas 15 lembar bulak balik itu, anak langsung lempar depan bapak dan ibu. Anak lempar betul-betul, anak sakit hati sama bapak malam itu. Apakah bapak menjawabnya dengan marah? Tidak. Bapak itu langsung memeluk saya dengan cinta. Bapak mengatakan, nah, Bapak ikhlas. Kau ditunjuk-tunjuk oleh bapakmu, ditunjuk-tunjuk oleh kepala desa, ditunjuk-tunjuk oleh orang-orang. Bapak ikhlas. Ibu langsung memeluk saya, mengambil kertas per lembar itu nak, yang 15 halaman itu adalah tulisan sang ibu. Selama 1 minggu hanya ingin lihat anaknya tampil depan orang. Itu ibu langsung dia menghampiri saya sambil mengatakan, nah, hari ini kau hanya tampil untuk MC kepala desa. Tapi aku yakin nak, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau bukan manggil kepala desa aku. Karpet merah istana pun kau bisa ada, kau bisa manggil presiden di situ dengan lisanmu anakku. Pelukan itu hangat banget. Waktu anak tampil di depan itu ada ibu Ustaz. Ibu anak langsung maju ke depan sambil mengatakan, nah, ibu bangga punya kau nak. Kau dulu diusir sama orang, kau dulu diusir sama orang-orang. Sekarang suaramu dirindukan anakku. Allah Karim. Ana yakin malam itu minal awqat al mustajabah. Antum punya ibu kah?
Buktikan di atas samudra al-barokah ini, people. Antum buktikan di atas samudra al-barokah ini. Ikuti sang nahkoda. Antum terus melaju cepat sampai antum merasakan ke titik finish. Sampai orang tua antum nanti memeluk antum sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. People, pasti antum bertanya lagi, Pak Happy, kemana antum setelah dari panggung kecil itu? Kesini nak. Ana wahid min ulufiha ula'id tolabah. Kemanapun anak pergi, anak bawa bendera ma'had kita ini. Bait-bait himne pondokku yang antum tadi gaungkan, hati anak bergetar nak. Kemanapun anak pergi, terakhir ke Watampone Makassar, padahal 50% yang hadir adalah di situ mereka non muslim. Anak tetap bawa gambar ini, bait-bait himne ini tetap anak bawa, dan anak katakan, saya berasal dari air yang anak minum setiap hari di darat Darussalam Gontor ini, dari tanah yang anak injak di sini, dan udara yang anak hirup selama berada di Darussalam ini. Bismillah. La muhal, tak ada kata yang mustahil selama antum sam'an wa ta'atan terhadap ma'had, selama antum sam'an wa ta'atan terhadap mudir, seluruh asatid dan asatidah, antum akan dapatkan feel-nya nanti di luar. Antum pasti bertanya, Pak Happy, terus setelah itu antum kemana? Ana bisa pulang dari pondok diizinkan oleh almarhum Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Syaratnya Ustadz Zainuri harus lulus dulu tahun 2007. Karena Ustadz Ana wali kelasnya Ustadz Zainuri Ustadz dulu. Tapi hari ini Ana merasakan energi yang berbeda. Bagaimanapun dia juga adalah guru bagi Ana, dia juga adalah adik Ana, dan dia adalah murid Ana, dan dia juga adalah ahlun min ahali. Tepuk tangan buat beliau hari ini. Limadha ana atakallamu an hadza. Keluar tahun 2007, ditahan-tahan sampai 7 kali ada menghadap Kiai Syukri. Gak, ente jangan pulang dulu. Pak Kiai mengatakan, hayatuka huna. Masya Allah, kalau udah bilang hayatuka huna, berarti anak gak pulang-pulang. Ya Allah, anak masih ingat Ustaz, beliau nulis pakai tisu, di atas tisu, hayatuka huna. Anak balik lagi dari rumah itu, ya anak lanjut lagi berarti di pondok nih, sampai sekian tahun, menunggu tahun 2007. Tapi feedbacknya ada dapatkan di luar. Ketika Kiai mengatakan, Chandra, ini waktunya kau pulang. Bismillah. Di situ ada energi doa dan pelukan itu hangat. Beliau mengatakan, kamu harus alim dan soleh, tak cukup alim. Keluar dari Gontor, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, ternyata anak masuk di saat event kenegaraan namanya Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Saat itu Istana Negara lagi membutuhkan MC yang bisa berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Ya Robbi, ternyata ketika pertama kali anak masuk ke istana, itu kan pasti geladi dulu nak. Antum tahu geladi? Yang putra tahu geladi? Anak pertama kali masuk ke istana, itu ilmu ke-MC-an yang anak dapatkan adalah ilmu MC yang anak dapatkan di Gontor. Karena di Gontor gak ada pelajaran MC. Apa ada di Gontor pelajaran MC? Mada Darsunal Ana MC, gak ada. Itu yang anak dapat. Allah Karim, masuk ke istana. Ketika masuk ke istana, muncul itu suara, dan antum itu kalau dengar waktu MC di istana waktu itu tahun 2008, MC Gontor ya kayak gitu. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia langsung memegang pundak dan mengatakan, Mas
MC ya? Iya Pak. Kau teriak-teriak MC-nya. Sakit telingaku. Astagfirullahaladzim. Di situ anak dapat ilmu. Berarti selama ini anak MC di pondok banyak yang keliru. Saksinya almarhum Kiai Syukri Zarkasi. Beliau sambil tersenyum, beliau megang pundak. Ini PR buat ente. Transferkan materi ini ke seluruh pondok di Indonesia. Berarti selama ini MC kita salah kaprah. MC di pondok Gontor dulu kayak gitu loh nak. Himne oh pondokku, hadirin dimohon berdiri. Dulu ya, zaman Abu Jahal MC, kayak gitu loh. Itu teriak-teriak loh. Dulu anak nggak tahu dari mana, anak bicara juga selama Pak Yai. Itu teriak-teriak. Gimana kalau MC kayak gini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berita duka, dia teriak-teriak. Orang semakin berduka mendengarnya kawan. Anak dilatih, Mas Tantowi yang mengatakan, Chandra sini. You kalau bicara janganlah kau teriak-teriak. Bicara itu soft but powerful. Jangan teriak-teriak. Berubah MC Ana. Antum pasti pernah mendengar di Istana Negara Republik Indonesia ada suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat 75 tahun Indonesia merdeka, kibaran sang saka merah putih merapat dari tanah Nusantara bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk jagat raya. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Antum pilih yang mana? Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sampai Kiai Hasan bilang, Chandra, itulah kayak gitu tadi MC-nya enak itu. Luwes kata beliau bahasanya. Gak perlu teriak-teriak. Saat itu viral Kak 2009 tapi enggak di-announce ke publish media. Hanya orang-orang produser, ada santri masuk istana sebagai MC. Orang-orang istana kaget, Mas, emang di pondok pesantren ada pelajaran MC, Mas? Di situ adalah PR buat kita. Ana mentransferkan value-value kepesantrenan masuk ke karpet merah istana. Itu polisi militer yang suka berdiri di depan yang enggak senyum-senyum itu. Mereka setiap malam kita tatar kultumnya. Ada di antara teman-teman kami di sana yang mereka belum bisa baca Al-Quran, mereka belajar Iqra dari 1 sampai 6. Hada syiarun lana. MC ya MC, tapi taklim juga, taklim Al-Quran wal Iqra. Keluar dari zona istana, antum orang-orang talent pasti dicari sama voice over. Antum harus tahu loh nak, ini namanya voice over talent. Keluar dari zona istana, ada orang voice over talent mengatakan, Mas, kamu yang dari pesantren itu ya Mas ya? Iya Pak, suaramu microphone is voice. Kamu cocok loh jadi voice over. Anak itu belum tahu apa itu voice over, karena mufrodat itu nggak pernah anak dapat di ma'had. Anak tanya itu, waktu itu belum musim Google Ustaz, apa maknahu itu voice over? Tiba-tiba orang itu mengatakan, Mas Chandra tahu voice over? Belum Mbak, saya nggak tahu. Voice over itu Mas, pengisi suara. Oh. Kenapa kalau ada panggung gembira, drama arena gembira, itu ada orang yang ngomong gini, teman-teman, nanti siapa ya yang ngomong di belakang yang di kolong panggung itu siapa ya? Sekarang rubah. Voice overnya siapa? Gitu dong. Lebih elegan dibandingkan nanti siapa yang ngomong di belakang panggungnya siapa? Kelamaan kamu bazir itu kata-kata. Namanya voice over, ilmu baru dunia kita multimedia broadcasting, voice over. Kulu sawiyan, voice over. Banat, voice over. Boys, say together, voice over. Antum dapat ilmu baru voice over. Akhirnya, Ana diminta ngisi voice over di channel yang satu ini. Ana waktu itu masih nganggur Ustaz. Dipanggil dari Tasikmalaya, datang ke TV One hanya untuk ngomong yang satu ini. Pasti antum semua pernah mendengar audio visual di TV One suara ini.
Sesaat lagi kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. You tahu olas bait gitu ya, anak jauh dari Tasikmalaya datang ke TV One hanya untuk ngomong 4 detik. TV One memang beda. Itu ngomong kayak gitu, ya Allah lamanya minta ampun. Antum jangan kira sebentar loh kak, itu lama di tag ya. TV One memang beda. Mas Chandra bisa di up lagi voice-nya. Oke. TV One memang beda. Kurang mas, agar Allahu Akbar ya Allah biar gitu ya. Dari pagi sampai siang hanya ngomong itu doang. Tapi Allah karim, afwan. Tak ada maksud menyambungkan diri, afwan. Keluar dari TV One, kita ini santri nah. Kita punya panca jiwa kawan. Ketika keluar dari TV One, ya Rabbana, antum tahu itu ada finance mengatakan, Mas Chandra jangan pulang dulu, silakan masuk ke ruangan mas. Oke Pak, terima kasih Mas Chandra sudah gabung di TV One. Sama-sama Pak. Dan Anda sudah ngisi suara 4 second, hanya 4 detik. Iya Mbak, ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil itu amplop gitu ya. Maklum kak, Ana lagi nganggur. Makasih Pak. Dalam hati Ana, ya Allah, cuma ngomong 4 detik. Kok ada uangnya? Kita kan nggak biasa kayak gitu kak. Di pondok sering bikin jingle, Suwargo, Radio Gontor, dari Gontor menyapa Indonesia. Gitu saja ya. Itu yang Kiai masih ingat redaksi itu. Suara Gontor FM, jaya di udara, abadi di hati. Dari Gontor menyapa Indonesia. Next, suatu saat akan muncul di sini Al Barokah FM Radio Station menyapa Insantara. Gitu. Ana lupa sampai mana tadi Ana cerita. Tuh kan yang diingat amplopnya. Aduh, santri banget dah kayak gini. Amplop yang ingat. Ana kayak awalan. Ana buka itu angka. Afwan, lastu mutakabbiran al hadza. Jadikan instrumen positif. Ketika buka itu angkanya, ya Rabbana. Di lobi musola ana buka itu amplop 27.500.000. Ana waktu itu kaget, ana tutup lagi itu amplop. Ana balik lagi ke finance. Mbak, maaf. Ini amplopnya. Loh, Mas Chandra kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya gimana ini Mbak? Masa cuma ngomong 4 detik dikasih 27.500.000? Mas Chandra, maaf. Di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya gitu. Ana langsung itu teriak depan gedung TV One. Ya Allah, it's my passion. I love this job. Gua suka kerjaan kayak gini nih. Nawaitu ana apa? Ya Allah, in kana hadal lisan nafi' lahum. Harik lisani wahwali ya Rabb. Ana akan cari iklan yang lebih panjang dari ini ya Allah. Betul loh, mustajab loh, depan gedung TV One. Akhirnya dipanggil sama Kang Izul Haq. Antum kalau lihat Ustadz Izul Haq itu dia hostnya Damai Indonesiaku. Awalnya TVRI dulu beliau, Ustadz Agung Izul Haq itu udah famous. Betul Ustadz. Ustadz Agung Izul Haq, karena diundang beliau. Kemudian ngisi bersama Ustadz Zaki Mirza dan Syekh Ahmad Al-Misri. Bertamanya Ustadz Agung Izul Haq. Disuruh apa saya di situ? Tiba-tiba ana disuruh ngisi di suara ini. Jangan ada lewatkan Damai Indonesiaku setiap Ahad siang jam 13.00 bersama TV One memang beda. Antum lagi ngitung ya, berapa detik. Lah Ustaz. Kalau udah dipanggil TV One Kak, tiba-tiba timnya Khairul Tanjung merapat. Kemana? Anda belum punya rumah, ke kosan Kak, kosan Anda di Ciputat. Di Pesanggerahan, kecil banget.
Datang mobil TV One dan mobil Trans TV merapat ke kontrakan anak, ke kosan. Itu orang kosan kaget semuanya. Astagfirullah, pada apa nih di sini gitu ya. Gara-gara apa? Dipanggil sama orang Trans TV untuk ngomong yang satu ini. Antum pasti pernah lihat ya di film-film ada suara kayak gini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Kalau dari pagi Trans TV Kak, seperti Anda bilang di awal, udah pasti dong dipanggil sama setelah sebelahnya Trans 7 di acara apa? Hazanah Trans 7. Ana nanti punya niat Ustaz. You people, kalau you bergerak di bidang multimedia, nanti tidak menutup kemungkinan study tour, rihlahnya, yuk kita merapat ke Trans TV atau ke Trans 7. Kita belajar banyak dunia broadcasting, multimedia, announcing, presenting bersama teman-teman kami yang ada di Trans TV dan Trans 7. Setelah itu, Ana gabung dengan dia. Rina Gunawan Wedding Organizer. Antum kalau lihat Rina Gunawan ini artis Indonesia, kemudian Ana bergabung dengan Wedding Organizer, MC di ragam pernikahannya. Kalau dulu Ana MC pelantikan OPPM Ustadz, ternyata itu berbekal. Ketika datang ke Jakarta, Mas saya butuh suaramu untuk MC pernikahan. Oh siap Bah. Ini fotonya. Ini saat MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Jakarta dan Bali. Ya kan? Dan terakhir ya Kak ya, kita bergabung dicari lagi sama orang Antv. Antv itu adalah dubber film, pengisi suara film. Kalau tadi voice over, Hazanah itu voice over. Kalau antum ada perkan-perkenan Hutbatul Aras, terus ada yang ngomong, pada barisan yang pertama, Mersing Band Gemanada Al Barokah, contohnya gitu ya, itu namanya voice over, bukan MC. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Arena Gembira Pondok Modern Al Barokah, itu namanya voice over, bukan dubber. Tapi kalau dubber mengisi suara film, itu butuh waktu. Kita harus sesuai antara mulut kita dengan gambar. Antum pasti pernah melihat ada channel yang satu ini. Ana mengisi suara di filmnya Abad Kejayaan, Mahabharata, Mahadewa, Utaran, dan Joda Akbar. Antum mau dengar suaranya? Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini. People, antum tahu, Ana aja nggak suka film-film ini. Ana nggak pernah nonton, tapi Ana diminta 40 episode, ya ambillah. Sayang gitu. Mau dengar suaranya? Nanti kalau Ana ke Al Barokah lagi. Iya astagfirullahaladzim, iya. Naam, al-an. Pasti antum semua pernah melihat ketika di film Mahabharata ada Bhisma melawan sang guru Parasurama. Tiba-tiba ada muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Antum tahu yang paling mahal itu ketawanya kawan. Yang bisa tertawa kayak gitu dari 25 dubber Indonesia hanya 7 orang. Ana orang ketiga. Susah loh Kak. Ana pernah take vokal rekaman dari pagi sampai sore hanya ketawanya aja. Ana khaf jiddan di situ Ustaz. Ana khawatirnya Ana keluar dari Antv Ana masih tertawa di situ ya. Waktu Ana ngisi di Lombok,
Ada pondok pesantren Nurul Haromain. Di situ ada santri yang bertanya, Ustaz Chandra, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Ana langsung istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, nah. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti pada takut atau kasirnya ya. Yes. Hampir 30 menit lebih Ana bicara. Ana benar-benar Ana membuat antum fun, enjoy. Antum langsung lupa dengan rumah antum. Baru Ana ngomongin. Masa-masa liburan antum itu udahlah, antum liburan di sini aja kawan bersama Happy Chandra hari ini ya. Karena Ana hari ini tampil di sini, nanti sore dengan para MC, nanti malam dengan para guru. Yang pasti materi hari ini tanpa antum sadari, antum sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Kenapa Ana minta Ustaz Zainuri materinya adalah Grand Motivation, bukan public speaking. Kalau kita tulis dengan panitia ditulisan di situ public speaking training, Ana yakin antum akan mengira, pasti muhadoroh. Baru 1 menit pertama kami duduk di sana, sorotan mata ente sudah tak enak dipandang. Kenapa enggak Ana tulis public speaking? Itu alasannya. Pengalamannya ketika ke Payakumbuh, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, ribuan orang hadir di situ. Pak direkturnya mengatakan, Pak Chandra, di sini itu ada penyakit. Ketika malam Jumat muhadoroh, hari Kamis sorenya banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Anak yakin di Al Barokah nggak kayak gitu. Jadi hari ini anak combine antara motivasi, parenting, dan public speaking. Maka berarti nanti yuk kan terlahir akan menjadi generasi pembicara bagaimanapun itu. Pak Kiai hari ini the real speaker, membacakan retorika yang powerful. Berarti antum kalau bicara, antum salamnya harus antusias. Ini efeknya efek gaung Kak. Sound hari ini efeknya gaung. Jadi kalau antum bicara, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Kalau antum bicara per kata menggunakan sound system like this, itu suara akan lebih jelas dibandingkan antum ngomongnya per kalimat. Salamnya antusias. Jadi kalau antum ngomong per kata, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Enggak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang saya itu udah niat dari kemarin yang perkenalkan diri. Kelamaan. Udah kelamaan gak jelas, sebelum ini ngomong apaan dia gitu ya. Ngomong itu per kata, bukan per kalimat. Salamnya antusias, introductionnya kuat. Ini nanti Anda sampaikan di MC lebih dalam, mainkan emosi audiens. Jadi kalau kita bicara, yuk mainkan dong emosi audiensnya. Antum tadi banyak yang berinang air mata ketika Anda menceritakan tentang ayah dan ibu, tapi lama-lama itu air mata hilang gara-gara Anda ngomong TV One memang beda, betul? Tapi tidak mungkin Anda masuk TV One ngomongnya kayak gini, TV One memang beda, gak mungkin kayak, nggak bakal aku suara Anda. Mainkan emosi audiens. Habis itu sampaikan tujuan Anda, dan ini yang harus antum highlight. Ada tulisan smile face and smile voice. Kekurangan santri itu ketika bicara no smiling. Afwan, ini juga materi buat para guru yang terhormat, asatidz wal asatidah. How to create, kita menciptakan suasana baru, antum mentransfer ilmu, salah satunya adalah dengan smile face and smile voice. Itu indah banget. Smile face, ngomong sambil tersenyum itu indah loh nak. Kalau smile voice, orang di belakang sana mengatakan, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice, walaupun gak dilihat makhluknya. Penyiar radio ngomongnya pakai smile voice, walaupun dia ngomong sendiri di studio. Assalamualaikum, selamat pagi, saya Happy Chandra. Saya menyapa Anda di pagi hari ini, album pertamanya dari Noah dengan Separuh Jempolku. Gitu ya. Itu pakai smile voice.
Tidak mungkin antum tampil di depan. Di sini ada pengurusnya kan? Kalau di Gontor OPPM, di sini apa? Oh, salah Ustaz. OPPM, pengurus OPPM. Kalau antum mau mentransferkan materi, smile face, smile voice. Dan powerful. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum? Itu nice. Beda dengan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangat gak hari ini? Sehat gak? Dia aja nggak sehat ngomongnya kawan. Bisakah kita mentransferkan energi positif saat kita bicara di depan our audience? Maka kesan Anda di mata mereka adalah di 1 menit pertama antum keep. Ana ulangi, kesan Anda di mata mereka adalah di 1 menit pertama. Kalau 1 menit pertama kita sudah gagal, jangan harap audiens kita akan menikmati kita berjam-jam di atas panggung. Itu dia. Oke, bismillah. Kak, pegang sekarang mikrofonnya, jangan takut Kak. Pegang mikrofonnya, bismillah. Anti baca redaksi. Tidak bisa baca. Bisa. Ya. Dibaca. Harus pakai kacamata kan? Enggak. Dibaca kan? Siapa namanya? Kelas berapa? Dekatkan mikrofonnya, kelas 1. Dekatkan lagi. Oke. Siapa ya? Dibaca. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Oke, good. Sebentar. Ini ashabul awal. Santri baru nah. Masya Allah, udah berapa lama di sini? Santri baru udah berapa lama? Berapa bulan sudah? 6 bulan. Ahlan, Masya Allah. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Bicara karena digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak bisa itu orang berbicara atas izin Allah kecuali. Kenapa? Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Ketika anak tanya antum, Al Barakah people, antum jawab mana yang terbaik, bergerak atau tertinggal? Maka jawaban antum adalah, bukankah ungkapan sang kiai itu selalu terngiang di aula setiap detik bahwa taharrak fa inna fil harakati barokah. Bergeraklah karena setiap gerakan itu ada keberkahan people. Antum melihat gambar ini semuanya bergerak, move. Tidak ada yang stuck mati. Antum lihat gambar ini indah sekali. Daunnya bergerak, lautnya bergerak, semua riang dan kelihatannya indah. Kenapa anak katakan ini di depan Al Barakah people? Intinya kita harus move. Al Barakah andaikan hari ini speednya 20 km per jam, maka bulan depan harus 80 km per jam. Andaikan tahun ini Al Barakah 80 km per jam, tahun depan harus 120 km per jam. Antum juga sama belajarnya. Kenapa people? Semua bergerak atau tertinggal, tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Putra, dibaca tulisannya apa? Hari ini perubahan sudah terjadi. Beberapa tahun silam antum pernah merasakan nuansa seperti ini. Antum lihat bayi ini. Antum perhatikan gerak langkah bayi ini. Pelan-pelan dia berjalan, pelan-pelan dia melangkah, kemudian terus pelan-pelan. Ketika dia terjatuh, dia berusaha untuk bangun lagi. Anda lihat. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Anda terlalu serius. Itu iklan hemat air. Anak kasih tahu, loh Ustaz Happy, terus ngapain di play? Itu biasanya kalau anak buka kartu ya, itu kesempatan pembicara
untuk berhenti dulu dan bernafas dulu. Antum akan fokus ke layar, tidak ke pembicara. Padahal pembicaranya lagi bernafas dulu. Antum fokusnya ke layar. Antum lebih fokus ke itu anak yang lagi hemat air daripada ke pembicaranya. Kalau dalam ilmu amaliyat tadris itu, jangan sampai ana akhto'a fit thoriqah. Itu ya. Maka people, tapi paling tidak kita bisa mengambil gambaran dari visual barusan. Bayi juga bergerak, sekalipun jatuh dia bangun lagi. 10 tahun yang lalu Anda masih melihat raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Antum masih ingat gambar ini namanya apa? Oh, antum mengalami banget ya. Sekarang orang tak melirik gambar ini. Allah menggerakkan alam ini cepat. Semua raksasa dunia, raksasa internet di dunia ini yang dikuasai oleh Yahoo hilang karena semua sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu ada orang menggunakan handphone ini. Ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Teneneng teng teneneng teng teneneng teng teng.